Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asih Purnamasari. Berikut video PPL Rencana Aksi 1 menggunakan model pembelajaran Problem-Based Learning dengan materi eksplorasi bunyi dalam musik di kelas 10 MPLB 3 SMK Negeri 1 Cianjur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa tradisi, seni adalah kawanan. Domba tanpa penggembala. Tanpa inovasi, itu adalah mayat. Winston Churchill. Selamat pagi menjelang siang. Siang, Bu. Baik, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ibu ucapan terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu bertatap muka untuk melaksanakan pembelajaran seni budaya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, alangkah lebih baik kita mulai dengan doa. Terutama kita pun harus mendoakan teman-teman kita yang masih terdampak ya. Mungkin ada beberapa teman kita yang hari ini tidak masuk di beberapa kelas yang lain. Mudah-mudahan bencana ini secepatnya berlalu, Cianjur pulih kembali. Oke. Untuk KM silahkan dipimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absen dulu ya. Oke. Alisa ada? Bunga? Cecilia? Maya? Mia? Wulan? Ada yang terlewat? Tidak? Sudah semuanya ya? Oke, terima kasih. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baik kita cek dulu nih kondisi kelas sudah siap? Sudah. Pakaian kalian sudah rapi? Sudah. Kelas bersih? Bersih. Sudah siap belajar ya? Ya. Oke, nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan cek fokus kalian, oke? Oke. Ada game sebentar ya. Oke. Senam otak, jangan baca tulisan, sebutkan warnanya dengan jelas. Ini Hijau, merah, biru, kuning, biru, hijau, ungu, biru. cepat, 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 cepat. Oke. Oke, tepuk tangan dulu. Berarti kita siap untuk belajar apa? Seni budaya. Oke. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran kali ini, coba kalian pernah melihat atau mendengar alat musik? Pernah. Sebutkan apa saja yang kalian tahu. Cumhen. Boleh. Apa? Angklung. Gitar. Apalagi? Kendang, Kendang. Suli. Kecapi. Biola. Oke. Kira-kira dari setiap alat musik tersebut, apakah cara memainkannya sama? Iya. Berbeda-beda. Ada yang diapakan? Dipetik. Ada yang di? Oke. Berarti itu adalah alat musik sesuai dengan cara memainkannya. Bagaimana dipukul, digesek, dipetik dan lain sebagainya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang eksplorasi bunyi dalam musik. Oke. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian dapat mengidentifikasi bunyi yang didengar dengan mengeksplorasi teknik permainan beragam jenis alat musik menurut sumber bunyi dan cara membunyikannya menggunakan media pendengaran. Berikutnya ini ada peta konsep. Jadi yang akan kita pelajari hari ini ada 3 subbab. Yang pertama ada klasifikasi alat musik berdasarkan sumber bunyinya. Ada yang dimaksud dengan aeropon, idiopon, kordofon, membranofon, dan elektrofon. Kemudian yang kedua ada klasifikasi alat musik berdasarkan fungsinya. Ada ritmis, melodis, dan harmonis. Kemudian yang ketiga ada klasifikasi alat musik berdasarkan cara memainkannya, yaitu ada yang ditiup, digesek, dipetik, dan
dipukul. Oke. Materi pertama adalah klasifikasi alat musik berdasarkan sumber bunyinya. Kita lihat. Ada yang pertama ada apa? Aerofon. Silahkan kalian baca sendiri. Aerofon itu sumber bunyinya berasal dari getaran udara, dihembuskan melalui rongga-rongga alat musik itu sendiri dan dimainkan dengan cara ditiup. Oke. Ini ada alat musik apa? Suling. Kemudian flute. Berikutnya ada ideophone. Oke. Mana yang tradisi, mana yang non tradisi? Tradisi yang mana? Gong. Non tradisi? Oke. Alat musik ideophone adalah alat musik yang memiliki sumber bunyi yang berasal dari alat musik itu sendiri. Dimainkannya bisa digoyangkan, bisa dipukul atau ditepukan. Ya. Kita dengarkan. Sudah pernah mendengar gong? Belum. Ada yang belum, ada yang sudah. Kita dengarkan. Nah, ini suara gong. Triangle. Kita masuk ke materi yang kedua. Ada klasifikasi alat musik berdasarkan cara memainkannya. Ada yang ditiup, gesek, petik, dan pukul. Kita cek. Suling dan flute. Nah, jadi bermain suling itu ada yang ke samping, ada yang di depan. Kalau di depan biasanya untuk lagu-lagu kayak Sunda, Cianjuran, Kawi. Kalau ke sini biasanya untuk lagu dangdut. Oke. Ini alat musik pukul sudah selesai. Kita masuk ke klasifikasi alat musik berdasarkan fungsinya. Ada 3 jenis. Ada yang disebut ritmis, melodis, dan harmonis. Untuk alat musik ritmis ada drum, ada kendang. Oke, di sini pola ritme dan irama dalam fungsi ini yang berperan dan bertugas adalah alat musik ritmis, yaitu alat musik yang memiliki bunyi namun tidak memiliki nada. Ada tidak do, re, mi, fa, sol? Gak ada ya, blak-tuk gitu kan ya. Dia tidak bisa tampil sendiri, harus berkolaborasi dengan alat musik yang lainnya gitu. Drum pun sama, yang modern pun sama, dia tidak bisa konser tunggal bermain drum, tetap saja harus diiringi dengan alat musik yang lainnya, seperti itu. Berikutnya ada lagi alat musik melodis. Nah, kalau melodis itu menghasilkan nada dan berfungsi untuk mengatur nada dalam sebuah lagu, namun pada umumnya tidak bisa memainkan chord sendiri. Oke, nanti kalian akan paham. Kita analisis dulu. Ada trompet. Trompet dia memiliki nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Misal ya. Itu saron. Saron biasanya di bagian apa? Alat musik saron. Bermainnya dengan alat musik gamelan. Di gamelan itu ada apa? Ada saron, ada bonang, ada gong, ada apa lagi. Nah, ini melodis. Tapi tetap dia pun tidak bisa berdiri sendiri. Dia tidak bisa bermain sendiri. Harus dibarengi dengan alat musik yang lainnya. Gak bisa konser tunggal trompet, gak bisa. Trompet harus berkolaborasi dengan alat musik yang lain. Berikutnya ada yang disebut alat musik harmonis. Alat musik harmonis adalah berfungsi untuk mengiringi perjalanan melodi lagu. Adapun fungsi dari alat musik harmonis itu yaitu untuk menghasilkan paduan chord. Akan Ibu bagi kelompok, siap ya? Oke, Ibu akan bagi 3 kelompok. Yang pertama Bunga, Echa, Farial, sama Farijul dan Wulan. Satu kelompok. Cunghen mana yang dipanggil? Oh, oke. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Ini kelompok 1, kelompok 2 ada Alisa, Cecilia, Maya, Azka dan
Siapa yang mau maju duluan? Kelompok 1, 2, atau 3? Ayo. Kelompok 1 dulu, boleh, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit materi tentang eksplorasi bunyi dalam musik. Yang kelima, yang terakhir yaitu elektrofon. Yang termasuk ke dalam alat musik elektrofon yaitu keyboard, MIDI controller, angklung merupakan alat musik idiofon. Angklung juga adalah alat musik multitonal atau bernada ganda yang berkembang dari masyarakat Sunda. Angklung juga dimainkan dengan cara digetarkan atau digoyangkan. Berikut adalah contoh suara dari angklung. Oke, cukup. Terima kasih kelompok 1, beri tepuk tangan. Materi sudah sampai di sana. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan untuk pertemuan kali ini? Oke, Azka silahkan. Bagaimana kesimpulan untuk pertemuan hari ini? Jadi, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, materi tentang eksplorasi bunyi dalam musik terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada berdasarkan sumber bunyinya yang terdiri dari aerofon, idiofon, kordofon, membrafon, elektrofon. Yang kedua, berdasarkan fungsi terdiri dari alat musik ritmis, alat musik melodis, alat musik harmonis. Yang ketiga, berdasarkan cara memainkannya terdiri dari ditiup, digesek, dipetik, dan dipukul. Alhamdulillah 3 kelompok sudah selesai mempresentasikan. Kira-kira dari semua yang sudah Ibu sampaikan ke kalian, materinya, kemudian tadi kalian ada kerja kelompok, kemudian kalian masing-masing kelompok sudah mempresentasikan ke depan. Ada yang masih belum dipahami atau ada pertanyaan? Oke, boleh. Kalau kacapi itu termasuk ke dalam kategori alat musik apa? Kacapi. Tahu kacapi yang tadi sudah Ibu contohkan? Ibu balik tanya ke kalian. Yang bertanya adalah siapa yang bisa menjawab? Kira-kira kategori kecapi melodis atau harmonis? Harmonis. Kenapa harmonis? Oke, ada chordnya. Iya, ada chord dengan melodi. Berarti kacapi masuk kategori harmonis, bukan melodis. Jadi kalau kacapi bermain tunggal, kacapi saja sah-sah saja, bisa, karena kategorinya masuk ke kategori harmonis. Gitu. Bunga, sudah paham? Ya, berarti kacapi adalah harmonis karena dia bisa bermain chord dengan melodi secara berbarengan gitu. Oke. Untuk pertemuan berikutnya, nih. Untuk pertemuan berikutnya nanti minggu depan kita akan membahas tentang genre musik. Kenapa kita masuk ke genre musik? Nanti kalian harus bisa menganalisis masing-masing genre musik itu ciri khas alat musik yang digunakannya apa. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Hari ini kalian sudah bisa masuk dan ikut pembelajaran seni budaya. Mudah-mudahan minggu depan kita diberikan kesehatan dan kita bisa bertemu lagi di waktu yang sama. Oke. Saya doa terlebih dahulu pimpin oleh KM-nya. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah waktunya jam istirahat. Silakan istirahat. Terima kasih banyak. Ibu tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.